sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis ngaji hati yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita masuk pada bab yang baru, tapi bab ini panjenengan dengarkan hanya sebagai apa? Tambahan ilmu saja ya. Sebagai ilmu yang kita tidak boleh menafikan ilmu itu sebagai suatu syariat yang mau tidak mau panjenengan kalaupun tidak mampu jangan menolak syariatnya. Tapi apa? Tapi ditoleransi karena ketidakmampuan dengan satu ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Poligami di dalam Islam. Tapi saya pengen loncat ke 337. Anda buka halaman 337 bagian bawah. Apa itu? Oh, ternyata perempuan egois ya. Itu materinya Bu, halaman 337, keegoisan seorang perempuan. Kesian. Baik, kita baca. Bismillah. Hukum poligami dalam Islam. Dalam Islam Bu, poligami itu bukan wajib, bukan pula sunnah. Kan kalau panjenengan ngomong fikih, dalam fikih hukum kan ada 5. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dari yang 5 ini, untuk 2 yang pertama, poligami itu bukannya wajib, tidak pula hukumnya sunnah. Secara urutan hukum fikih, dia bukan sunnah, tapi poligami itu mubah. Boleh. Nanti dia menjadi wajib, atau menjadi sunnah, atau bahkan makruh, atau bahkan haram, tergantung keadaan pelakunya. Paham gak? Bisa jadi wajib? Bisa. Bisa jadi sunnah? Bisa. Bisa jadi makruh? Bisa. Bisakah poligami itu berhukum haram? Juga bisa ketika dilakukan dengan niatan-niatan yang buruk. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lihat, diawali dengan kalimat Allah yang maha tahu dan maha bijaksana. Artinya hukum ini pun munculnya karena apa? Kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hukum yang disyariatkan Allah selalu penuh dengan hikmah dan senantiasa syarat dengan manfaat untuk hambanya dan mencegah terjadinya mudarat. Maka hukum apapun termasuk poligami pasti mengandung banyak hikmah, mengandung manfaat, dan pasti dari hukum ini untuk menjauhkan manusia dari kemudaratan. Dan panjenengan jangan bayangkan laki-laki saja, tapi termasuk siapa? Perempuan. Karena kalau berbicara jujur ibu-ibu ya, kalau panjenengan menolak secara mutlak tentang syariat poligami, misalkan, ya entah karena tidak mampu atau karena alasan yang lain, maka panjenengan itu menolak
Karena posisi panjenengan seorang perempuan yang bersuami. Panjenengan tidak pernah memposisikan diri menjadi seorang perempuan yang mungkin ditinggal wafat oleh suaminya di saat-saat masih usia-usia belia, atau seorang perempuan gadis yang memang sampai usianya mencapai 30 belum juga mendapat jodoh, kan begitu. Nah, sehingga ketika dia harus mencari jodoh yang betul-betul perjaka dan nggak punya istri, gila. Saya kasih contoh kasus saja. Dan ini kejadian di Malang. Ada salah satu bidan ikut kajian mulazamah saya. Kemudian ketika COVID kemarin, mulai 2019 ya? 2020 sampai 2 tahun ke depan, itu banyak dari bidan-bidan tadi bukan beliaunya yang meninggal, suaminya, yang keadaan ekonominya bagus, bahkan sebagian sudah punya klinik dan macam-macam, itu suaminya wafat. Dalam keadaan usia mereka itu variatif, tapi masih dalam usia produktif. Kemudian bidan-bidan tadi tentu butuh suami kan? Butuh suami, dia butuh kehidupannya berjalan kembali seperti semula. Dalam keadaan secara ekonomi beliau tidak bermasalah, secara pekerjaan juga bagus, rumah punya, pekerjaan mapan. Maka kalau beliau ini menginginkan suami yang single atau bahkan perjaka, maka saingannya berat. Kita ngomong apa adanya lah ya, nggak usah pakai teteh. Maka saingannya berat, karena kalau cari suami yang masih perjaka, suami yang single, saingannya perempuan yang masih gadis. Kan begitu. Maka yang paling realistis untuk mereka ini adalah menerima syariat poligami. Itu yang paling realistis. Tapi ingat, cari suaminya yang pantas, yang pas, yang tanggung jawab, yang baik. Sehingga ketika mereka ini menjadi istri kedua, mereka tidak akan dijadikan korban. Tapi betul-betul istri kedua ini diperlakukan selayaknya istri pertama. Karena posisi nomor 1, 2, 3, atau 4 itu kan cuma angka saja. Tapi tanggung jawabnya suami antara istri kedua dengan istri pertama sama. Bagaimana cara suami memperlakukan istri pertama dan istri kedua juga sama. Tapi PR-nya harus ketemu suami yang baik, tepat, tanggung jawab, pas. Nah, maka saya diminta sama bidan itu bikin kajian Zoom. Ustadz, bikin yuk kajian Zoom privat, yang di kajian itu membahas supaya perempuan-perempuan ini, teman-teman saya ini Ustadz, itu mereka realistis. Ya udahlah, nggak apa-apa jadi yang kedua, yang penting kan juga punya suami. Dan jadi istri kedua itu kan juga bukan aib. Kemudian menghilangkan kesan istri kedua itu sebagai pelakor, terkesan orang ketiga yang bakal merusak kehidupan suami istri yang sebelumnya. Nah, saya sudah siap itu. Oh ya, siap Bu Bidan, saya siap. Waktu itu istri saya tahu. Langsung istri saya bilang, kalau berani bikin materi itu, tak tinggal mulai ngomong umiku. Saya bukan takut sama istri, Bu. Itu kalimat yang lebih pas. Saya menghormati aja. Akhirnya nggak jadi kajian itu. Masya Allah. Nah, maka ketika Allah memberikan syariat poligami semacam ini, jangan hanya dilihat sisi negatifnya, tapi dilihat sisi positif. Untuk perempuan-perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, atau untuk gadis yang usianya tidak lagi muda, maka ini salah satu solusi yang paling realistis. Terkadang manusia dapat menangkap hikmah dari syariat Allah yang disyariatkannya kepada mereka. Namun, terkadang ada syariat yang lain yang manusia tidak bisa menemukan hikmahnya. Walaupun kita yakin pasti ada hikmah, cuma yang sebagian kita oleh Allah hikmahnya diberitahu. Tapi sebagian yang lain, terkadang ada syariat yang hikmahnya itu belum kebuka. Nah, saya mau tanya, ketika syariat yang hikmahnya belum kebuka, yang kita tonjolkan apa untuk bisa menerima syariat itu? Oh, hikmahnya tidak ketahuan kok. Sami'na wa ata'na. Sikap apa?
sikap yang pantas sebagai seorang budaknya Allah. Ya sudah ya Allah, karena hamba ini adalah hambamu, tidak ada pilihan lain untuk hamba kecuali taat kepadamu, maka yang ditonjolkan untuk beberapa syariat yang saat itu hikmahnya belum kelihatan, itu apa? Pasrah dan tunduk pada aturan Allah. Karena memang kita seorang apa? Seorang hamba. Namun, Shopee. Langsung terganggu telinga saya. Shopee. Insya Allah. Yang mana tadi HP-nya keluar Shopee tadi? Coba buka Bu, jangan-jangan promo bagus itu. Iya. Nah, namun orang-orang yang beriman, lihat ini, kalimatnya kan pada imannya Bu. Orang-orang yang beriman akan tetap mengimani tentang semua syariat itu. Mau syariat itu hikmahnya sudah ketahuan atau hikmahnya belum ketahuan. Kalau kita mau kasih contoh, tanyalah. Di zaman Nabi, mereka tidak tahu sayap laler itu yang separuh racun, yang separuh penawar. Mereka hanya mengetahui itu dari apa? Keimanan mereka pada ucapan Nabi. Kalau Nabi yang ngomong nggak mungkin keliru. Tapi mereka yakin karena imannya. Sekarang baru ketahuan setelah ada apa? Teleskop atau mikroskop? Mikroskop ya? Ya saya tahu, ngetes aja saya. Setelah ada mikroskop, setelah ada ilmu pengetahuan yang sangat mumpuni, baru oh ternyata betul. Orang zaman dulu Bu, tidak ada mikroskop, tidak ada penelitian. Yang penting mereka yakin sabda Nabi pasti benar. Berarti yang menonjol apanya? Imannya. Nah maka orang kalau yang menonjol itu keimanannya, maka sisi sami'na wa ata'nanya itu akan kuat. Termasuk maaf, orang yang sudah siap untuk mengarungi dunia poligami itu bukan karena mentalnya kuat, bukan karena finansialnya mapan. Tapi sisi apanya? Imannya harus ditonjolkan. Ibu-ibu tahu ceritanya istri pertamanya Ustadz Arifin Ilham almarhum. Siapa namanya? Umi Pipi. Ya, Ustadz Arifin Ilham ke Umi Pipi itu loh. Teh Rini itu yang dari Aceh itu, siapa sih namanya? Teh Yuni, ya kan? Itu ketika Ustadz Arifin Ilham cerita mau poligami, itu beliau bilang apa? Saya nggak berani nolak. Kenapa nggak berani nolak? Karena semua syariat yang lain beliau sudah lakukan. Tahajudnya sudah istiqomah, puasa Daudnya sudah istiqomah, baca Al-Qur'annya sudah istiqomah, zikirnya sudah istiqomah, silaturahimnya istiqomah, kemudian sedekahnya istiqomah. Jadi semua syariat itu sudah beliau lakukan. Sehingga ketika beliau akan melangkah pada syariat poligami dengan bahasa ini adalah amalannya Nabi, saya nggak berani nolak. Karena memang amalan-amalan yang lain sudah lengkap dan sudah sempurna beliau lakukan. Lah kalau kita tiba-tiba mau loncat pada syariat poligami, istrinya bilang apa? Tahajud disi. Karena tahajudnya tidak pernah. Istri bilang apa? Poso disi, Mas. Karena poso tidak pernah. Sementara beliau almarhum yang lainnya sudah semua. Sehingga sampai ketika istri mau nolak, istrinya ngomong apa? Malu saya mau nolak. Lawang yang lain sudah beliau amalkan. Nah itu loh Bu. Maka yuk, tidak tiba-tiba loncat pada syariat poligami. Yuk ditoto dulu. Ibadahnya ditata. Ya rekam Bu, kirim ke suami ya. Ibadahnya ditata, tahajudnya, saya tahu itu, tahajudnya ditata, puasa Senin Kemisnya diistiqomahkan. Nanti kalau memang Allah kasih takdir ke arah sana, yo itu memang jalannya sudah ya. Dan istri pun kan tahu suaminya seperti apa kan. Sehingga istri itu ketika menolak, yo memang penolakan itu berdasar. Lo sampean lo sopo mas kan gitu. Tapi ketika suami itu betul-betul menampakkan dirinya betul-betul dewasa, bagus, mantep. Istri kalau nolak ya apa? Ya sungkan kan? Kita kasih contoh. Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Di mana? Di Mekah, di tempat yang tidak ada tanaman. Ibu-ibu tahu tidak kalimat Allah fi wadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang tidak ada
tanaman. Kalimat tidak ada tanaman itu, Bu, mewakili yang lain. Kalau tidak ada tanaman, berarti tempat itu tidak ada air. Iya benar. Kalau tidak ada air, kemudian tidak ada tanaman, ada tidak binatang di situ? Tidak mungkin ada. Jadi kalimat tidak ada tanaman itu menunjukkan tempat itu memang tidak layak untuk dihuni. Tapi subhanallah, itu Siti Hajar malah ditinggal di tempat itu sama Ibrahim. Pertanyaannya kan satu, Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Lihat, imannya kan, kalau memang perintah Allah ya sudah. Dan lucunya lagi, ketika Ibrahim menjawab, iya. Itu apa yang menjadikan Siti Hajar langsung percaya bahwa Ibrahim tidak bohong. Ya iman, iya, cuma ini udah pindah. Kalau iman tadi, sampai menjadikan dia tanya, apakah Allah yang nyuruh? Itu iman. Iya. Nah pertanyaan berikutnya, apa yang menjadikan iyanya Ibrahim itu menjadikan Hajar langsung percaya, tidak sempat ragu dengan pora. Akhlaknya Ibrahim, backgroundnya Ibrahim, track record selama hidup. Apa? Disebutkan dalam riwayat, Ibrahim tidak pernah bohong sekalipun sama istrinya. Sepanjang itu pernikahannya, gak tahu ngapusi blas. Sehingga pada posisi itu, istrinya juga ngomong, oh gak tahu ngapusi kok, mosok kali ini ngapusi? Kan ya nggak mungkin. Nah, tapi kalau yang memang setiap harinya sudah bohong terus, sampai ketika pun dia jujur, istrinya merasa apa? Nah, itu loh. Jadi, nggak langsung ujuk-ujuk loncat pada kalimat poliganti. Poligami. Karena saya punya teman, Bu, bukan poligami, tapi poliganti. Saya tanya, istrimu berapa? 3. Hebat. Tapi bukan poligami. Terus apa? Saya khawatir dia ngomong bukan poligami itu, saya khawatir dia ngomong selingkuh gitu. Na'udzubillah. Terus dia bilang poliganti. Saya awalnya nggak ngerti apa poliganti. Apa itu? Ya sama yang pertama cerai dapat ganti yang kedua, sama yang kedua cerai dapat ganti yang ketiga. Maka kalau saya ini pegat itu loh. Na'udzubillah. Sudah ya, sudah. Maka dalam syariat ini ibu-ibu sekalian yang ditonjolkan apa? Kalimat sami'na wa ata'na yang menunjukkan pada menonjolnya iman seorang hamba. Dan ingat, dalam Islam poligami itu bukan keluasan, tapi poligami itu pembatasan. Karena orang sebelum Islam itu datang, orang Arab jahiliyah, istri mereka berapa? Tidak terbatas. Dalam keadaan Allah melihat wong lanang iku ana batese. Kok sampai bisa punya istri tanpa batas? Khawatir apa? Malah terjadi kezaliman, menerlantarkan, hilangnya tanggung jawab, ada perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan nafkah dengan sempurna, kan begitu. Nah, maka ketika Islam datang, sesuai dengan hikmahnya Allah yang awalnya boleh beristri tanpa batas, sekarang oleh Islam dibatasi berapa? Maksimal 4. Nah itulah maka Islam itu bukan malah memberi keluasan, tapi kalau orang ngerti sejarahnya, justru Islam itu membatasi. Dari yang awalnya sakarepmu kepinginmu piro, Islam datang, dilihat, oh kemampuan laki-laki sebatas berapa? 4. Maka oleh Islam dibatasi menjadi berapa? 4. Itu pun bukan wajib ataupun sunnah, tapi sekedar apa? Mubah, karena poligami itu adalah solusi. Paham? Nah, kalau ngerti ilmunya kan enak ya. Jadi tidak memandang sedangkan orang-orang kafir selalu mengingkarinya. Tapi bukan kafir zaman dulu ya. Orang kafir sekarang, jangankan poligami, maaf ya, ada agama yang tidak memperbolehkan perceraian. Ada enggak? Nah itu kan justru tidak manusiawi ya. Karena namanya orang hidup bersama, kalau memang sudah tidak lagi muncul kecocokan, semakin hari semakin menambah dosa, menambah keburukan, menambah kezaliman, menambah sengsara. Kalau tidak ada syariat cerai, terus apa solusi buat mereka coba? Mau dipaksakan hidup bersama terus? Kan ya nggak bisa.
Nah, maka Islam itu pasti memberikan syariat yang betul-betul adil dan manusiawi. Adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan sila keberapa? Anda Pancasila kalau 20. Sedangkan orang-orang kafir selalu apa? Mengingkarinya. Adapun hikmah yang tidak tertangkap oleh akal mereka senantiasa dijadikan dalil untuk menolak syariat. Jadi karena hikmahnya apa? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Nah, karena mereka memang tidak punya iman. Mereka tidak mengimani bahwa syariat Allah itu pasti baik. Mereka tidak punya iman apa yang dilakukan Rasul pasti mendatangkan manfaat. Mereka tidak mengimani itu. Sehingga akal mereka hanya berpikir tentang apa? Hikmahnya apa? Kalau hikmahnya tidak ketemu, tolak. Nah, beda dengan orang yang beriman kan. Kalau orang beriman, bahkan sebelum hikmahnya ketahuan, mereka sudah mengimani dulu. Sebagaimana zaman dulu. Kalau sekarang kan mulailah muncul, oh ternyata Islam bener ya, babi itu diharamkan karena ini. Zaman dulu kan nggak ketahuan. Atau kenapa sih masa iddahnya perempuan yang ditinggal wafat oleh suami itu 4 bulan 10 hari. Sekarang, dan ini perkara terbaru ini. Baru ketahuan sekitar 5 tahun terakhir. Ternyata apa? Ada dokter Objin, nah, nggak ngertian Objin, nggak ngertian. Jin Ifrit. Dokter kandungan yang punya pasien, oleh mereka mau diteliti. Pasien yang muslimah dan pasien yang non-Islam. Dicek kan keadaan, maaf ya, keadaan kelamin dan rahimnya. Subhanallah, wanita-wanita muslimah bersih. Diteliti, dicek mulai kapan sih kandungan itu setelah digauli terakhir sampai betul-betul bersih, mohon maaf ya, dari bekas sel sperma suami yang menggaulinya. Dicek sama dokter kandungan tadi, ketemu berapa? 4 bulan 10 hari. Awalnya dia nggak kaget. Oh ya udah, berarti kandungan itu akan betul-betul bersih setelah mencapai masa 4 bulan 10 hari. Ketika ketemu orang Islam, tanya masalah itu. Loh, memang kami kalau ditinggalkan wafat oleh suami kami disuruh menunggu selama 4 bulan. Kaget dia. Dibuka ayatnya, tarabbusu arba'ati ashhurin wa asyra. 4 bulan 10 masuk Islam itu. Subhanallah. Maka itu loh Bu. Kalau orang kafir mungkin yang pertama dicari apanya dulu? Ilmiahnya, hikmahnya. Kalau orang Islam, imannya dulu. Sami'na wa ata'na, termasuk syariat apa? Poligami ini. Sami'na wa ata'na dulu. Terlepas nanti mengenai mampu tidak mampu, terlepas nanti mulai kebutuhan zaman karena jumlah perempuan dan laki-laki yang mulai tidak seimbang, kemudian memberikan solusi untuk perempuan-perempuan yang memang tidak mungkin dapat suami yang tidak beristri. Nah, itu nanti berikutnya. Sedangkan orang kafir selalu mengingkarinya. Adapun hikmah yang tidak tertangkap oleh akal mereka selalu dijadikan alasan untuk meninggalkan syariat Allah juga. Bukan cuma ditinggalkan, tapi apa? Dicela. Coba lihat, yang nikah bener-bener dicela. Tapi yang kemudian punya istri plus ada selingkuhan-selingkuhan, itu dianggap apa? Biasa. Sampai ada istilah jorok, tapi sekarang rame di kalangan laki-laki. Apa itu? Yang penting botolin balik. Itu kan kalimat yang tidak pantas. Tapi kalimat itu muncul dari laki-laki yang suka apa? Selingkuh. Dibahasakan oleh istrinya apa? Alas, yang penting suami saya kembali, dia mau apa? Nah, itu kan malah gak bener ya, malah tidak benar. Seringkali mereka berusaha melakukan hal seperti itu dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Sayangnya ada sebagian kaum muslimin yang terpengaruh. Dan lucunya Bu, bukan cuma perempuan, laki terpengaruh. Ada seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin, Bu, anti banget dengan yang namanya poligami. Terus anti banget. Bahkan saya pernah ngirim ke grup Muhammadiyah. Ya enggak ada niatan apapun. Saya anggap itu kan sejarah.
sejarahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ternyata dari sejarah tadi termasuk ditunjukkan ternyata istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu 4. Saya kirim dengan tulusnya ke grup Muhammadiyah tadi. Karena saya ingin apa? Teman-teman di Muhammadiyah juga betul-betul paham siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan, lahirnya di mana, pendidikannya seperti apa, tumbuh kembangnya, sampai dari sejarah itu terakhirnya apa? Nama istri-istrinya. Kok istri-istrinya? Ternyata berapa? Maka saya sebagai warga Muhammadiyah ya terobsesi lah, Masya Allah, untuk membaca sejarah beliau. Anda jangan, saya belum selesai ngomong ada maka saya terobsesi, tergerak untuk senantiasa membaca sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan, membaca dan mengikuti perjuangannya. Nah, sayangnya ada sebagian kaum muslimin yang terpengaruh. Kalau yang terpengaruh perempuan kan kayaknya wajar ya, karena kan perempuan kesannya dalam urusan ini yang jadi korban. Tapi kalau yang nolak laki-laki, ya apa sama ini dia enak kok nolak gitu loh. Tapi ternyata ada, dan serius ada. Terutama laki-laki muslim yang tinggal di negara kafir, yang mereka itu bergerak pada kalau kalimat itu pokok kemanusiaan itu loh. Jadi mereka itu sudah melepaskan batas agama. Mereka itu hidup di masyarakat pada sisi apa? Kemanusiaan, humanis. Akhirnya mereka bilang, oh ini nggak humanis ini merugikan kaum feminin. Sayangnya ada sebagian kaum muslimin yang terkena hasutan mereka. Tentunya hal tersebut disebabkan apa? Lemahnya ilmu. Ilmunya tidak ngerti. Taunya pokok poligami itu laki-laki beristri lebih dari 1. Dia tidak ngerti hikmah keadilannya bagaimana, hikmah mengayomi. Bahkan Anda buka dalam sejarahnya para nabi. Sejarahnya para sahabat Nabi Muhammad. Itu kalau ada sahabat Nabi yang wafat, itu sahabat yang lain rebutan untuk menikahi istri yang ditinggal. Maaf Bu, rebutannya Bu, kita harus adil, fair. Bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, bukan karena mudanya. Tapi apa? Berusaha memuliakan sahabat yang telah meninggal, jangan sampai istrinya ini terlantar. Itu motivasi terbesarnya. Jadi bukan kemalannya ram, ngono ke rebutan, kowe opo ae, kowe kan liyane. Kalau memang mereka mau cari yang lainnya Bu, ya bisa saja. Tapi kan apa? Sisi menjaga istri temannya agar tidak terlantar itu yang apa? Yang menonjol di kalangan mereka. Walaupun maaf, jangan senantiasa digiring opini, loh Nabi Muhammad itu kan nikah lebih dari 1, tapi yang dinikahi kan gak ada yang muda. Siapa yang bilang? Anda cek sejarah istri Nabi. Ada yang bilang Ummu Salamah itu kan dinikahi Nabi umurnya 52. Siapa yang bilang? Bahkan sejarah yang sorih itu yang lebih pas, itu umurnya baru 27. Nah, cuma Saudah tok yang ternyata disepakati usianya 52 tahun. Ibunda Saudah. Itu yang dinikahi pertama setelah wafatnya Ibunda Khadijah. Menikah dengan siapa? Saudah. Dan ada hikmahnya, kenapa yang dipilih Saudah? Karena waktu itu keadaan Nabi, maaf ya, terguncang setelah wafatnya Ibunda Khadijah, setelah wafatnya paman yang bernama Abu Thalib, kan begitu. Kemudian Rasulullah juga di awal-awal masa dakwah yang begitu berat, maka Allah munculkan seorang istri yang betul-betul apa? Dewasa, mengayomi, tidak banyak tuntutan segala macam, maka pasti ada hikmahnya lah. Baru setelah itu menikah dengan Ibunda Aisyah, baru nikah lagi, sampai totalnya dalam satu waktu sempat beristrikan 9 orang wanita, perempuan. Dan kalau istrinya Nabi, nggak mungkin lah dikecewakan, didolimi, nggak mungkin. Itu pun kalau sama Allah masih dibuka kesempatan, yang daftar ya masih banyak. Karena apa? Nabi Muhammad itu adalah potret kesempurnaan.
cara ngomongnya sama istri sempurna, bahkan cara ketika marah pun itu caranya apa? Itu contoh yang bisa dicontoh. Maka ada ayat yang mengatakan ketika istri Nabi itu 99-nya itu kompak untuk minta tambahan uang belanja kan begitu. Maka sama Allah diturunkan ayat Quran, kalau kalian mau cari dunia, dikasih dunia. Tapi syaratnya setelah itu cerai. Tidak ada yang milih dunia. Oh karuan gak duwe apa-apa, yang penting jadi istrinya Nabi. Masya Allah, itu laki-laki les kadung Nabi itu begitu. Jadi urusan ekonomi lemah, yang lain itu untuk istri itu gak sepiro diwasmi gitu. Karena apa? Lebih fokus pada akhlaknya, kebaikannya. Nah maka itulah Bu, cari suami itu nanti untuk putra putri panjenengan, untuk cucu panjenengan, boleh yang betul-betul iso didelok akhlaknya api. Karena apa? Kalau akhlaknya sudah baik, perkara-perkara yang lain itu termaafkan. Betul apa Anda? Tapi kalau akhlaknya sudah buruk, maka yang lain itu tidak ada artinya. Soge tapi misuan. Nyeluk istri itu sambil misu. Oh, ya mas ya soge kan, orang tuanya istri merasa apa? Loh kok gak diregani anakku kan begitu. Maka nomor satu apa? Akhlak. Ya tentu agama pasti, kemudian akhlak. Seringkali mereka berusaha melakukan hal seperti itu dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Sayangnya ada sebagai kaum muslimin yang masuk dalam hasutan mereka. Tentunya hal tersebut dikarenakan apa? Lemahnya pengetahuan tentang agama, sehingga mereka lebih memilih pendapat orang kafir dibandingkan syariat Allah. Bahkan mereka sampai gara-gara belani orang kafir, mereka rela mencela syariatnya Allah. Dan kalian tahu apa gitu bahasa Allah itu? Lu kau niki lu roh apa? Maka perhatikan surat Al-Baqarah ayat berapa? 108, di mana Allah berfirman, "Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil." Barang siapa yang menukarkan keimanan ditukar dengan apa? Kekafiran. Nah ini bukan cuma iman secara agama Bu, tapi barang siapa menukarkan syariat Allah yang lurus, belani syariat manusia yang tidak jelas. Barang siapa menukarkan aturan Allah yang lurus, belani aturannya setan yang menjerumuskan. Apa yang terjadi? Allah mengatakan maka mereka itu sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus. Maka syariat poligami itu pada pandangan syariat itu lurus. Ingat ya, syariatnya, bukan praktek poligaminya. Betul tidak? Karena kalau panjenengan bicara prakteknya, tidak semua orang mempraktekkan dengan cara yang benar. Maka syariatnya itu adalah sesuatu yang lurus. Maka kalau panjenengan kemakan omongannya orang kafir, maka oleh Allah dibahasakan apa? Anda telah menyimpang dari jalan yang lurus. Surat Al-Baqarah ayat 108. Kemanakah perginya iman mereka yang berani mencela hukum-hukum Allah? Jadi sampai penulis merasa heran. Loh, kalau mereka itu mencela, minimal gak iso kan yo diem lah. Jangan sampai berani mencela syariat, maka minimal diamlah. Allah mengutus Nabi untuk mengharamkan segala perbuatan yang jelek. Itu pokok syariat Islam itu Bu, yang jelek-jelek ditolak, yang baik-baik didukung. Termasuk dari kebiasaan syariat-syariat sebelum Islam dulu datang. Kalau memang baik dilanjutkan. Seperti apa? Orang Arab jahiliyah itu Bu, mereka punya banyak kemuliaan. Salah satunya ngeladeni tamu. Orang Arab jahiliyah Bu, sebelum Islam turun, jiwa mereka itu apa? Seneng ngeladeni tamu. Sampai mereka itu punya binatang ternak khusus untuk kalau tamu datang. Dibeleh, dibakar, susunya diperah, segala macam. Nah, ketika Islam datang, yang seperti itu dilanjutkan. Karena itu apa? Kebaikan. Sementara yang buruk-buruk dihindarkan. Seperti apa? Menikah lebih dari 4 sampai kemudian menzalimi perempuan. Atau menjadikan ibu sebagai bahan warisan. Nah kan kalau kita mikir Bu, kok gak masuk akal ya ibu diwarisi kan?
Diwarisi jadi istrinya loh Bu. Nah, maka panjenengan jangan salah paham. Yang diwariskan kepada anak itu bukan ibu kandung. Mohon maaf ya. Normal lah ya, anak mana sih yang tega sama ibu kandungnya untuk digauli? Tapi apa? Kan bapaknya dia istrinya banyak. Dan tidak jarang dari istrinya itu yang memang ketika bapaknya wafat, ya masih muda, masih pantas lah. Itu yang kemudian oleh anaknya diwarisi. Dan itu yang seperti itu oleh Islam apa? Dihapus, dihilangkan. Kenapa? Karena itu keburukan. Maka syariat Islam itu secara pasti nomor satu, mengharamkan segala perbuatan yang nista. Seperti apa? Zina, hubungan sesama jenis, menyetubuhi binatang. Anda bisa bayangin nggak Bu, manusia berhubungan dengan binatang, dan itu ada. Sesuatu yang orang Islam kepikiran loh gak. Kenapa? Islam itu melarang yang nista-nista seperti zina, sesama jenis, kemudian dengan binatang. Coba orang Islam gak kepikiran Bu, mereka melakukan. Na'udzubillah min dzalik. Sampai mohon maaf ya, aduh tapi ngomongnya kok gak pantas di masjid ya, sampai hubungan lewat anus. Itu kita gak kepikiran Bu, gak kepikiran, mereka melakukan. Itulah mulianya syariat Islam itu kan. Jadi benar-benar menjaga kemuliaan manusia, agar manusia itu kehormatannya terjaga, karena Allah menciptakan mereka apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Maka ahsani takwim itu sama Allah dijaga dengan apa? Syariat. Perempuan dijaga bagaimana hubungannya dengan laki-laki yang bukan mahram supaya mulia, dijaga pakaiannya agar tidak terkesan murahan supaya mulia. Perempuan idealnya di rumah, jangan bekerja, karena memang tidak pantas sebagian pekerjaan itu untuk perempuan. Maka jangan sampai salah paham. Dan praktek-praktek pernikahan jahiliyah lainnya seperti tadi, menikahi siapa? Ibunya, menggabungkan kakak adik jadi satu. Itu kan praktek jahiliyah yang oleh Islam dihapuskan, kecuali satu hubungan yang dihalalkan, yaitu hubungan dengan istri dan budak perempuan yang dimiliki secara syar'i. Kalau budak perempuan boleh digauli, itu pun warisannya jahiliyah. Tapi dalam Islam ditoto supaya ada baiknya untuk budak itu. Kenapa? Karena kalau budak itu nanti punya anak, otomatis anaknya bebas, ibunya bernama Ummul Walad, yang bukan lagi budak, tapi dianggap disetarakan dengan istrinya si tuan tadi. Coba. Jadi syariat bolehnya menggauli budak itu bukan karena nafsu heran, tapi apa? Untuk memuliakan si budak perempuan tadi. Dari pembatasan hubungan pada kedua hal tersebut terkandung hikmah untuk menjaga kesehatan manusia secara fisik, kemuliaan manusia, memelihara umat secara individu maupun sosial dari penyakit sosial yang dapat mengarah pada runtuhnya peradaban manusia. Coba. Gimana ini live karena ya. Belanda itu Bu, Belanda salah satu negara yang paling bebas. Salah satu yang paling bebas. Sampai di Belanda itu yang penting jangan ganggu orang, inti mau ngapain terserah. Sampai ada sebagian tempat di Belanda itu yang dijual itu apa? Ganja. Ada tempat dijual ganja itu seperti Anda masuk ke restoran. Mau yang berapa isepan, mau yang berapa gram, segala itu. Kemudian di sebelahnya ada tempat perempuan, na'udzubillah min dzalik ya. Dan itu legal. Nah, orang-orang Islam yang datang ke Belanda, yang datang dari Arab, imigran ke Belanda, atau bahkan muslim-muslim Indonesia yang kemudian bertempat tinggal di Belanda, itu menjadi role model orang Belanda kalau kepingin lihat rumah tangga yang baik. Dan saya punya beberapa keluarga di sana, yang memang apa? Itu Bu, sampai warga setempat itu datang ke rumahnya, kok bisa sih seperti ini? Kok bisa sih suami kamu seperti ini? Kok bisa sih kamu itu terjaga seperti ini? Kok kuat kamu tidak keluar rumah? Sampai tetangga-tetangganya itu merasa apa? Kok iso yo?
Dan setelah diceritakan, mereka bilang apa? Kok kepingin ya? Dan subhanallah, sekarang Belanda itu salah satu negara dengan pertumbuhan Islam terbesar. Bukan karena syariat yang ngopo Islam pancung ini, bojone papat Islam ini kumus-kumus jenggot kayak wedus. Enggak. Tapi apa? Justru dengan kemuliaan yang muncul, Anda lihat salah satu dakwah terbesar, salah satu faktor terbesar suksesnya dakwah di Belanda itu apa? Rumah tangga Muslim. Itu yang dilihat, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Itu yang menjadikan orang Belanda itu merasa apa? Kok apik ya wong Islam iki ya? Istrinya tidak pernah kelihatan keluar. Suaminya sebelum waktu malam sudah datang ke rumah, tidak pernah kelihatan punya hubungan dengan perempuan lain. Tidak macam-macam sampai mabuk, karaoke. Itu menjadikan orang Belanda itu kok kayak enak ya. Lah Anda yang sudah punya itu, lah kok kepingin kayak uang kafir? Kepingin metu, kepingin ini, kepingin rekreasi. Apa? Hilang hiding. Ya kan malah lucu ya kan? Dalam keadaan mereka yang sebebas itu sudah mulai tertarik dengan Islam. Lah kok panjenengan yang sudah Islam malah tertarik dengan kebebasan? Kepingin apa? Berot. Lah kok anjing berot contohnya itu ya apa Anda ini? Kok anjing berot itu? Subhanallah. Sebentar ya. Sip, saya lanjutkan. Ketika Islam itu datang, manusia sudah terbiasa dengan kebiasaan seorang laki-laki menikahi banyak perempuan. Sudah ini saya ceritakan tadi ya, kita lewati saja. Maka kemudian setelah itu Islam mengaturnya, dibatasi maksimal boleh hanya 4. Sehingga orang-orang yang istrinya lebih dari 4, waktu itu apa? Disuruh milih oleh syariat, milih mana yang kamu pertahankan, mana yang harus kamu lepaskan. Pula zalim Ustaz sama istri yang dilepaskan, ya daripada nggak keurus, daripada dia diterlantarkan, tidak diberi nafkah secara cukup, nah maka seperti itu. Karena pada kenyataannya banyak suami yang tidak dapat menjalani hidup berumah tangga dengan tenang, tentram, secara sempurna, kecuali dengan apa? Bahkan istrinya cuma 1 saja. Bahkan kalau istrinya lebih dari 1 malah ngeluh deh. Kok koyo enakan siji yo. Nah, tapi ngeluh kok koyo enakan siji itu biasanya penyesalan yang muncul setelah menikah lebih dari 1. Kalau masih 1, gak mungkin mikir ngono. Kalau masih 1 mikir apa? Enak yo lek loro yo. Lek 3 tambah enak mana yo. Lek 4 variatif. Gak mek ketemu ikut toh. Aku pengen bayang sing kadang-kadang lek ketemu sing rada lemu titik. Kok kadang-kadang sing kurun teh kayak wong kena paru-paru. Nah, sudah. Maka tetap Bu, intinya Islam itu mengatur dengan aturan yang baik. Dengan demikian, Islam tidak melarang poligami. Tapi ingat, tidak juga menjadikan poligami itu wajib. Enggak. Dilarang tidak, diwajibkan atau dikatakan hukumnya secara fikih sunnah juga tidak. Tapi sekedar apa? Boleh ketika memang ada kebutuhan yang mengarahkan pada poligami tersebut. Namun ia tetap diikat dengan kewajiban apa? Berbuat adil. Jadi kalau sampai berani melangkah, maka dia harus siap dengan berbuat apa? Adil. Nah, saya kasih contoh. Ini mohon maaf sekali Bu ya. Memang materinya kudu akeh minta maaf ini. Sampai ada satu komen di YouTube waktu saya bahas ini pas yang di Pare, karena di Pare babi itu sudah lewat, sudah diamalkan. Ini bukan sekedar teori sekarang. Kalau di Pare sekarang ini bukan cuma teori, sudah amalan. Di Malang baru sekedar konsep. Ya harapan kami setelah ini sudah mulai lah ya meningkat, gitu kan. Masih wacana di Malang. Karena ilmu itu akan menuntut untuk nah, insya Allah mudah-mudahan ya masuk tahun baru 2026 ini di Malang sudah menjadi hal yang keumuman, kelaziman. Kenapa? Ilmu wis ketoto. Amin ya rabbal.
panjenengan aminnya yo ikhlas banget tuh, amin amin. Nah, tapi sudahlah, bismillah. Tapi kan semua itu kalau ada ilmunya kan baik ya. Sudah. Menolaknya pun dengan ilmu. Wah, keren. Nah, maka ketika orang melangkah ke arah poligami, maka dia sudah mendapatkan satu beban apa? Wajib adil, karena ayatnya bukan cuma nikahi 2, 3 atau 4, tapi kan dilanjutkan. Kalau kalian khawatir tidak mampu berbuat adil, maka cukupkan dengan berapa? 1 saja. Nah, tapi dari mana tahu kalau bakal bisa atau tidak bisa adil kalau belum dicoba? Loh, saya kalah. Ini betul apa enggak sih? Loh, betul. Dari mana Anda tahu bakal enggak adil kalau belum di? Nah, sudah. Sampai ada satu komentar Bu di YouTube pas saya bahas ini di Pare. Ini pengajian kok banyak maafnya ini. Ada, jadi sampai yang dengerin itu komentarnya apa? Ini pengajian kok banyak maafnya daripada materinya. Nah, sekarang saya minta maaf Bu, karena begini, jujur ya, ada orang poligami itu coba-coba, tidak ada kesan kedewasaan, sehingga apa dia, alah bapak rabia wes, boleh gak cocok, pegatan loh, kok kesannya nikah dibuat main. Yo ndak bisa, kalau sudah berani melangkah, yo konsekuensi tanggung jawabnya harus dipegang. Bukan kemudian pokoknya gak cocok ya pegatan, lek bojoku ngamuk ya wes lah pisah aja salah siji loh. Lo kok kesannya dientengkan, lo ndak bisa. Nikah itu mitsaqon ghalidha. Jangan kemudian yes kok gak cocok kok yes. Biasalah, pokok saya punya kesepakatan dengan istri kedua, nanti kalau istri pertama saya pokok gak bisa nerima sampai sekian waktu, kamu ngalah ya. Loh, kok gelem? Tiga guyon kayak ngono ya? Gak bisa, harus tanggung jawab. Maka saya ngomong, gak tahu di Malang atau di Kediri atau di mana. Saya bilang, jadi janda itu yang pride gitu loh. Bukan pride. Pride itu yuk punya harga diri, gak murahan, iya kan? Gak sembarangan, mentang-mentang lemah. Iya wis timbang gak. Loh kok timbang gak itu loh. Maka yang punya harga diri, yang cek, kamu kalau memang mau nikahin saya, istri kamu siap gak? Coba ajak saya ketemu sama istri kamu dulu. Gitu Bu. Ojo kesannya, yes, manet. Lu tenan kok ora? Nggih, mboten napa-napa. Lah. Jangan, mohon maaf ya. Dan saya pernah mengingatkan Anda, jangan pernah mau dinikah siri. Karena yang dirugikan siapa? Perempuan. Ya walaupun kalimat ini tidak mutlak seperti itu, ada keadaan-keadaan yang memang ya kalau memang keadaannya mendesak, ya, tapi secara umum jangan pernah mau dinikah siri, karena ada gelagat tidak tanggung jawab di situ. Ada gelagat, saya tidak mengatakan pasti loh ya. Karena kalau memang dia orangnya baik, yo akan tetap tanggung jawab sih ya. Tapi kalau dari awal ada niatan jelek, yo yang dinikah siri bakal jadi korban. Contoh, saya punya kasus di Kediri. Seorang perempuan, masya Allah cantik, baik, gede, bukan gede, langsing tinggi, pokoknya punya butik, masya Allah, staff ini perempuan. Taf. Sudah ngerti taf ya? Taf itu wes pokok uripe wes aman gitu, enak. Cantik lagi masya Allah. Kok enggak saya aja waktu itu ya? Nah, ini serius guyon kalau ini. Tapi Anda tahu kan, saya kalau guyon serius Anda tahu kan? Oh loh. Sudah nikah Bu, nikah. Guyon. Siri. Sudah. Kemudian telepon ke istri saya setelah pernikahannya berjalan 5 tahun. Ternyata si suami itu tidak seperti yang dia harapkan. Terus dia mau minta khulu. Khulu itu apa? Nuntut cerai. Terus sama istri saya disampaikan ke saya, karena ini temannya istri saya disampaikan. Ya apa bang, ini kok begini teman? Saya bilang loh. Terus sekarang kalau mau mengajukan cerai, mengajukannya ke siapa? Sementara yang bisa memutuskan khulunya istri itu diterima, itu siapa? Pengadilan. Lah, pengadilan. Lah sekarang mesti pengadilan itu kalau Anda datang ke pengadilan minta khulu,
nanti pengadilan ketok palu, walaupun suaminya tidak ridho, kan sah cerainya. Itu mesti pengadilan tanya, mana bukti pernikahannya? Nah kalau tidak ada, sementara si suami ini bu kasusnya ngotot tidak akan menceraikan. Nah kalau ngotot tidak akan menceraikan, kan yuk kesian si perempuannya, merasa dizolimi kan? Karena usia bukan tambah muda tapi tambah tua, kecantikan bakal. Lah kalau dinteni bisa lanang jangan nunggu sampai 70 baru tak cerai. Lah 70 sapa sing gelem bu? Ngerumat iki. Mek dipanasi tok gak iso dilakokno iki, kayak mobil tua ya, Pak. Mek dipanasi tok melaku kata-kata. Gak iso mek manasi tok gosok, ngerok, mijet, blonyoan. Nyak kayak putih. Nggak bisa dijalankan, nggak bisa, nyorong ya abot. Astagfirullah. Nah, terus dia tanya, terus cara huluknya bagaimana Ustadz kalau nikah siri? Saya bilang ya nggak ada. Oh bagaimana? Coba. Karena pengadilan itu berani memutuskan huluknya diterima kalau ada bukti sah apa? Pernikahan. Kalau nggak ada bukti, nah maka kebanyakan yang dizolimi, yang menjadi korban di dalam terjadinya pernikahan siri itu perempuan. Bahkan ketika istri itu tidak dinafkahi, dia mau nuntut ke siapa? Terus kemudian istrinya, suaminya tidak tanggung jawab. Loh, mana bukti kalau kamu istri saya? Coba mau gimana? Dan itu kejadian loh, ini kutumut ini. Maka kalaupun maaf sekali ya, kalaupun panjenengan jadi janda, jadilah janda yang apa? Yang terhormat. Yang apa? Terhormat. Ya itu tadi pret tadi lo ya. Sudah. Nah, maka sekarang banyak orang yang poligami bu tidak bertanggung jawab. Kesannya apa? Pernikahan kedua itu dianggap enteng. Padahal nikah kedua tanggung jawabnya, nafkah itu podoplek dengan istri pertama. Tidak boleh istri kedua dizalimi karena mentang-mentang loh kamu kan istri kedua. Kamu kan saya nikah dalam keadaan janda. Loh kamu tidak bisa, itu podoplek dengan istri yang pertama. Di hadapan Allah sama, tanggung jawab secara material juga sama, tanggung jawab secara psikis, joko perasaan juga sama seperti joko perasaan istri yang Nah maka beruntung kalau jadi istri kedua, suaminya itu suami yang baik, ngerti, itu beruntung. Karena apa? Dia tidak akan dibedakan dengan istri yang pertama. Nah itu loh bu, poligami yang islami. Bukan istri kedua dipandang apaan tuh? Apaan tuh itu apa tuh? Lu kok tahu? Astagfirullah. Zaman jahiliyah dulu ya. Kuis siapa dulu? Yang nebak judul lagu dangdut-dangdut itu loh. Terus kalau mau iklan, iya, saya waktu itu masih dalam kandungan yang saya. Sudah. Maka tidak dipungkiri ada juga laki-laki yang memang dia lebih condong monogami. Boleh apa enggak? Boleh. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama 25 tahun beristrikan ibunda Khadijah. Selawe tahun. Bukan waktu yang singkat. Jangankan nikah lagi, kepikiran pun enggak. Kenapa? Masya Allah, luar biasa. Dengan demikian, Islam tidak melarang poligami, tapi ingat, juga tidak menjadikan poligami itu wajib. Namun, ia tetap diikat dengan kewajiban berbuat adil. Dan ingat, adilnya semua. Adil jatah malam, adil nafkah secara uang, tapi ingat, adil itu kan tidak senantiasa berarti sama. Ya enggak? Adil itu apa? Ya diberi sesuai porsi dan kebutuhannya. Paham dah ibu-ibu? Dan boleh enggak poligami dengan syarat? Boleh. Dan itu banyak saya tahu teman-teman saya, tapi saya tidak cerita di sini. Ketika mau nikah yang kedua, dia bersyarat. Ini syaratnya. Nah ini kok hebat, sing lanang yo. Sing syarat kan biasanya sing wedok. Ini sing lanang loh bu. Saya kalau dituntut podo secara hari saya tidak mampu. Sekaruan gak mulai pertama. Oh gak kok mas, rapopo kok mas, 2 jam tok lho rapopo lah.
Nah, misalkan kalau memang syarat itu ada, dan syarat itu dibikin bukan untuk kezaliman, hati-hati loh ya, ada syarat yang dibikin untuk zalim, ya jelas dari awal sudah dilarang, tapi syarat itu menyesuaikan suami dan istri berikutnya. Kalau istrinya ridho dan tidak ada kezaliman, maka boleh apa tidak? Boleh. Jangan ada yang protes, loh kenapa anda, loh kok geleng sih mbak? Oh ramen mbak. Oh gak sepirong ganteng mbak. Ini kalau kaset itu mulai ngelotor, ngerti gak ngelotor? Biasanya baterainya mulai entek. Wow. Apa namanya? Ngelokor. Kalau ngelotor itu mobil yang olinya mulai netes, bensinnya mulai tumplek itu, iya. Ngelotor. Kalau kaset apa? Ngelokor. Tahu zaman Anda suka pakai pulpen, ingat nah, socul kabeh tinta apa? Pitanya itu. Kenapa? Kalau tidak bisa adil mendingan satu, karena itu lebih selamat untuknya. Maka Imam Syafi'i bilang, walaupun saya tahu poligami itu syariat, apa Imam Syafi'i katakan? Saya lebih condong laki-laki itu beristrikan satu perempuan. Oh, wah. Saya ngombe saya, Insya Allah. Maka kalau dalam poin ini ikutlah madhab. Kenapa kata Imam Syafi'i? Aslam, lebih selamat. Lebih selamat. Adal, lebih adil. Wa aman, lebih aman. Lebih selamat, lebih adil, lebih aman. Dunia sampai akhirat. Itu Imam Syafi'i. Kalau Anda Imam Tirmidzi atau imam-imam yang lain, ya imam siapa? Imam Rafi'i. Itu guru saya itu Imam Rafi'i itu. Ngajar di Abdurrahman bin Auf dulu. Jadi sekarang kan sudah tutup ya Abdurrahman bin Auf. Kata Imam Syafi'i, saya lebih condong laki-laki itu beristrikan satu orang perempuan. Adal, lebih adil. Aslam, lebih selamat. Aman, lebih aman. Poligami dilarang. Sewenang. Poligami dilarang. Tapi kalimatnya belum selesai. Bagi orang yang tidak bisa berbuat adil. Seandainya orang yang ingin berpoligami mengerti firman Allah, tidak usah dibaca ini. Oh dibaca ya. An-Nisa ayat yang ketiga. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Boleh loh 2, 3 atau 4. Ustadz, kenapa nggak diawali dengan kata 1 kok langsung loncat 2? Ayo. Nah, itu pinter Bu Yoga, barakallahu fiik. Karena yang diajak ngomong dalam ayat ini orang yang sudah punya istri. Kalau khawatir anak-anak yatim yang kamu bina itu akan terzolimi dengan uang mereka yang kamu bawa, tidak apa-apa loh. Karena sebelumnya sudah punya istri berapa? Maka ayatnya langsung ngomong, maka boleh kok 2, 3 atau 4. Bukan kemudian, loh itu loh ayat Quran, tidak ada ngomong 1. Berarti nikah itu idealnya langsung, wintereran yang ini loh, Masya Allah. Ini manusia kalau tidak pernah baca tafsir ya, model begini. Ditafsiri sakarpe dewi. Tapi ingat, ayatnya tidak berhenti. 2, 3 atau 4 dilanjutkan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tapi kalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, Allah mengatakan apa? Wis talah ngaku 1 saja. Au ma malakat aymanukum, atau budak yang kalian
miliki. Dzalika adna alla ta'ulu, dan itu lebih pas, lebih potensial untuk kalian tidak berbuat aniaya. Maksudnya aniaya itu apa? Zalim. Yaitu poligami lebih dekat untuk perbuatan tidak adil. Diakoni, Bu. Orang kalau memang sudah bukan terjatuh ya. Kalau sudah ya tidak terlanjur, oh direncanakan kok terlanjur. Kalau memang sudah memilih terjun pada dunia poligami, itu diakui rentan untuk tidak adil. Kenapa? Manusia kan. Nah, maka sampai Nabi Muhammad saja itu ketika pindah dari satu rumah istri menuju rumah istri yang lain, sempat Nabi Muhammad itu meninggalkan rumah ibunda Aisyah itu berat hati. Karena yang paling dicintai siapa? Aisyah. Bukan cuma karena cantiknya, Bu. Ya, karena memang Aisyah itu punya nilai yang iya. Sudah ketika Rasul keluar itu rotok, dalam tanda kutip ya, rotok males-malesan gitu. Kok pindah ya? Dan itu untuk yang poligami insya Allah kroso. Mana yang poligami? Kroso. Maka Rasulullah langsung melihat ke arah langit nih. Allahumma hadhihi qismatul lati atiquha. Ya Allah, ini adil yang aku mampu ya Allah. Apa maksudnya? Cuma sekedar berpindah secara fisik. Masih hatiku gak pindah ya Allah. Wala tu'akhidni bima la atiq. Maka ya Allah, maafkan saya ya Allah untuk sesuatu yang saya tidak mampu adil di sana. Maksudnya apa? Urusan hati. Ya kalau fisik kan ya bisa pindah, tapi hati tetap kanggo awak mudik. Alah. Di sini Anda bilang tapi perempuan kalau digituin betulan, oleh. Wong wedok iku, Bu, bukan mata, kuping. Wong lanang mripat, wong lanang iku bos ketok ayu. Wong wedok itu kalah di kuping. Masya Allah, Dik, semenjak saya ketemu kamu kemarin, Dik, wah itu Dik, 24 jam kayak sama reblas, Dik. Itu langsung masih ngomong welek kayak tembok ini. Oh, baru dicet, iya bagus kayak tembok ini. Sudah, maka apa? Karena perempuan itu kelemahannya di mana? Di telinga, dirayu. Insya Allah, Dik, irungmu loh, Dik, masih kayak kelampok tapi pas ya. Pas. Ya jadi gak mancung, Dik. Tapi gak roh Dik, reliefnya kok kayak api ngono Dik. Itu, Bu. Masuk kayak kelampok akhirnya melaku ngene, Bu. Karena kupingnya apa? Dimanja dengan rayuan gombal tadi, ditambahi mukio tadi. Nah. Dan itu secara ilmu kejiwaan juga memang diakui. Memang perempuan itu lebih senang dengan apa? Kalimat. Maka Rasulullah gombal itu. Maka Rasulullah bilang sampai bohong yang boleh, bahkan bukan cuma boleh kan, bohong yang berpahala itu ketika suami bohong untuk nyenengin siapa? Istrinya. Tapi ingat ya, bohongnya bohong yang positif ya, bukan bohong yang kok serah gimana kok turun, demi Allah turun aku. Terus ketika kamu kok bohong, nanti bang konangan malah ngamuk kan, oleh secara syariat itu ngawur itu. Bohong yang positif itu apa? Kamu sudah bosan ya sama aku ya? Orang seperti kamu ini, itu jangan asem. Masih sederhana tapi gak tahu bosan nih gitu loh. Nah, itu ini. Lo lek liyane iku Dek, Masya Allah Dek, sate tapi belenet Dek. Wah mangan sate kok 10 ngono wis. Lo sampai iki jangan asem loh Dek. Masih rada kecut ngono tapi ya Masya Allah tadi. Ah itu loh, itu bohong yang boleh enggak apa begitu. Loh enggak, maksudnya kecut itu ya. Apa maksudnya kan enggak seperti enggak semewah sate, gulai, rawon dah. Rawon itu ya kayak tadi, rawon itu enggak bosen nih. Saya kalau ngomong rawon bosen nih, umi saya lihat mulai dibelah saya. Sudah. Iya, tapi memang rawon itu memang Masya Allah. Rawon itu ya, dipakai sarapan yo pas, dipakai makan siang yo pas, dipakai makan malam. Maka Masya Allah, rawon itu pilihan tepat lah. Sudah, maka memang diakui
orang yang memang sudah terjun pada poligami itu ada peluang apa? Untuk berbuat tidak adil. Sebentar Bu ya. Ini waktunya sudah habis, tapi saya lanjutkan dikit ya, kecuali tadi. Saya masuk grup alumni Timur Tengah, kan saya nggak pernah komen. Hari ini video saya masuk ke sana. Kemudian ada yang bilang, beliau ini ada di grup ini loh. Terus ada satu dari Makassar. Masa sih kok tidak pernah komen? Saya bilang, kok komen? Berarti orang Makassar itu begitu, bukan ikan tapi ikan. Nah, bukan komitmen tapi komitmen. Maka bukan komen tapi komen. Oke, saya komen. Saya mau komen sekarang ya, tunggu dulu ya. Ini saya komen. Sudah. Tentunya poligami yang mereka lakukan akan menjadi bahan cercaan. Untuk siapa ini? Untuk orang Islam yang mengamalkan syariat yang lurus ini, tapi mengamalkannya tidak dengan cara yang syar'i. Tidak dengan cara yang syar'i. Contoh, apa yang tidak syar'i itu? Poligami setelah ketahuan selingkuh. Loh, ini kan malah ngerusak. Atau poligami memang syariat, tapi arah menuju poligami tidak sesuai syariat, sembunyi-sembunyi. Tidak terus terang kepada istri yang pertama. Poligami yang terkesan mengejutkan. Paham tidak poligami yang terkesan mengejutkan? Tidak pernah membina istrinya, tidak pernah mentarbiah istrinya, tidak pernah mendidik istrinya dengan baik, tiba-tiba saya mau poligami. Itu ya kesian istrinya kan. Maka poligami itu tidak seperti itu. Ada tahapannya, ada aturannya, ada step by stepnya, ada prosesnya. Tentunya poligami yang mereka lakukan apabila seperti itu akan menjadi bahan cercaan untuk musuh Islam, karena cara mereka memperlakukan istrinya dengan cara yang tidak baik. Nah baik, nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas apa Bu? Sebab-sebab yang menjadikan poligami itu syariat yang disahkan. Paham gak? Monggo, monggo. Ayo, sabar dulu Bu. Masuk. Ini termasuk poligami yang mengagetkan ini. Nanti kita atur pelan-pelan Bu ya. Kita atur pelan-pelan. Bulan depan bagaimana? Kalau pekan depan? Tapi jangan jadwalnya keempat ya. Bisa nanti pekan kedua. Kalau panjenengan kerso, nanti pelan-pelan. Jangan terkesan step by step. Stepnya harus jelas ini ya. Nanti insya Allah. Kenapa? Loh, bukan. Mengagetkannya itu yang sama. Bukan poligami. Anda kok udah tergantung mulai awal sampai akhir ceramai poligami. Saya punya teman di Telogomas, takmir masjid Assalam Telogomas. Tahu Assalam yang ada tempat pemandian Telogomas itu? Sudah, ini takmir masjid, habis ikut pelatihan ruqyah 3 hari 2 malam. Pelatihan ruqyah. Pas saya ceramah ke sana, dia baru pulang. Qadarullah mic-nya itu Bu, itu mati hidup. Gerbek-gerbek. Setelah ceramah selesai kan paling rodok. Mungkin saya ini salah satu ustadz yang rodok rewel urusan mic ini. Setelah selesai pengajian, setelah sholat isya, duduklah sama takmir saya. Itu takmir yang bilang, ini Ustadz mau saya ruqyah ini kamar son ini. Saya khawatir nih, ini ada jin yang mengganggu. Tapi pikir, ya tenang disik Mas, delokan kabelin buka apa gak, colokane obah apa gak, lagi moro-moro langsung. Nah gara-gara apa? Mindsetnya 3 hari ke belakang, jin, sama seperti panjenengan. Mulai awal sampai akhir poligami. Sampai samanya, bukan sama poligaminya Ustazah, sama apa? Ngagetinnya itu loh. Nah nanti insya Allah Bu Yogaya, nanti insya Allah kita coba WA, kita cari waktu yang
pas. Barakallahu fikum. Saya tutup sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Inti dari yang kita baca hari ini apa Bu? Intinya, syariat poligami itu baik. Syariat poligami itu merupakan lurus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti mengandung hikmah. Tapi kemudian apabila hikmah itu belum bisa difahami, minimal yang diajukan apa yang ditonjolkan apa? Keimanannya. Dan poligami itu bukan keluasan, tapi membatasi dari yang awalnya jumlah istri tidak terbatas, dibatasi sesuai apa yang Allah pandang pada kemampuan suami, maksimal pada berapa? 4. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.